Shalom Sobat Efrata, bersua kembali di Efrata Devotion. Saudara sekalian, salah satu gelar Yesus adalah roti hidup. Nah, ini roti yang akan menjadi sarapan pagi kami pada pagi ini. Saudara, untuk mengerti makna gelar Yesus sebagai roti hidup, marilah kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, gelar roti hidup ini dilatar belakangi oleh peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Pasca peristiwa itu, saudara-saudara, orang-orang terpesona kepada mujizat itu, lalu mereka berusaha terus mencari Yesus, bahkan mencari Yesus hingga ke Kapernaum, jauh ke seberang danau. Agak aneh, saudara, ternyata Yesus menunjukkan sikap yang kurang berkenan. Ada banyak orang yang mencari Yesus, tetapi respon Yesus cukup dingin-dingin saja, saudara. Yesus berkata, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, melainkan karena kamu telah kenyang karena makan roti itu." Ternyata inilah penyebabnya, saudara. Yesus tahu bahwa mereka mencari Yesus karena mereka sudah kenyang dan ingin tetap kenyang dan ingin terus kenyang. Ini menunjukkan sebuah motif keduniawian. Ini berbicara tentang orang yang mencari Yesus senantiasa demi kepuasan hidupnya. Bagaimana supaya aku dipuaskan? Bagaimana aku dicukupkan? Sentralnya adalah aku, sentralnya adalah diri sendiri. Ini yang disebut dengan egosentris, ego aku, sentris sentral. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita menjadikan Yesus hanya sebagai sebuah sumber kepuasan pribadi. Jangan memandang Yesus hanya sebagai penyedia kebutuhan hidup jasmani, kebutuhan hidup duniawi. Tidak salah kita meminta Yesus memenuhi kebutuhan hidup kita. Boleh. Tapi kita juga harus berpikir luas, saudara. Berpikirlah juga untuk kerajaan Allah. Berpikirlah juga untuk orang lain yang membutuhkan pemeliharaan Allah. Berpikirlah juga tentang kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Terhadap orang yang mencari Yesus hanya untuk kepuasan pribadinya, Yesus bersikap dingin. Bahkan yang menyingkir, saudara. Jangan sampai Yesus menyingkir, menjauh, gara-gara diri kita yang terlalu egois. Sobat Efrata, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyediakan kebutuhan jasmani buat kita. Dalam PL terdapat kisah manna di padang gurun. Musa berdoa, lalu Tuhan mengirimkan roti dari sorga, manna sorgawi. Sifat manna terbatas, sebab manna tidak dapat bertahan lama. Kalau disimpan dia busuk lama. Manna memang diberi untuk makanan duniawi, saudara. Tetapi Yesus, ia adalah roti itu sendiri. Makanan yang tidak sekadar membuat kita hidup di dunia, tetapi roti yang memberi kita kehidupan kekal. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang padaku, ia tidak akan lapar lagi." Saudara sekalian, apakah yang saudara cari dalam hidup ini? Jika saudara mencari Yesus hanya demi kepuasan duniawi, itu bukan iman Kristiani yang sesungguhnya, saudara. Pengikut Yesus yang benar adalah orang yang tetap mencari Yesus dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan lapar. Bukankah orang yang lapar pada akhirnya juga akan dipuaskan? Memang kita butuh makanan jasmani untuk hidup. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Tuhan Yesus yang memberi kehidupan kekal. Kita butuh Yesus yang memberi kehidupan dan kekuatan iman.
Jika kita tidak memakan roti kehidupan, saudara, kita akan lemah. Kita tidak akan berdaya melawan virus-virus dosa, melawan berbagai pencobaan, pergumulan, kuasa-kuasa kegelapan, penderitaan. Jika kita tidak makan roti kehidupan, kita akan mati secara rohani. Saudaraku sekalian, Sobat Efrata, pada masa Advent ini, marilah kita mengingat bahwa Yesus lahir di Betlehem. Jangan lupa, Betlehem artinya rumah roti. Dalam situasi COVID-19 ini, waktunya juga bagi kita menjadikan rumah kita masing-masing sebagai rumah roti, di mana seluruh anggota keluarga sungguh-sungguh menghayati kelahiran dan cinta kasih Yesus dan beroleh kehidupan yang kekal. Salam Advent.